Selamat berjumpa lagi di udara dengan saya Ilham dalam gelombang orang gila yang sama. Saya nggak nyangka baca berita di koran tentang ujian SMP, beritanya menggemparkan dunia persilatan karena keluar nama Jokowi dalam soal pilihan ganda. Dalam soal itu siswa ditanya, kenapa Jokowi disebut tokoh teladan? Jawabnya ada dalam jawaban pilihan ganda tadi, yaitu A. Jokowi mau belusukan. B. Jokowi matanya 2. C. Jokowi pernah main sinetron. D. Jokowi sekalipun badannya kurus, tapi tetap mau menyumbangkan darahnya ke PMI atau palang kereta api, dan seterusnya. Ngomong-ngomong soal ujian SMP, saya jadi ingat ketika saya masih SMP. Habis ujian, teman saya nanya sama saya, kan tadi ada pertanyaan, siapa nama kecil Pangeran Diponegoro? Lu jawab apa? Ontowiryo. Kalau lu jawab apa? Sama lu. Gue juga jawab otot kawat tulang patah. Ada sesuatu yang lama, tapi saya heran masih disebut baru. Contohnya pasar baru. Dari dulu sampai sekarang, pasar itu tetap aja disebut pasar bau. Ada lagi nama pasar yang aneh, yaitu pasar gaplok. Nama pasar itu pasti ada sejarahnya. Dan mungkin menurut sejarahnya, wilayah pasar itu dulunya pernah diperebutkan orang dengan cara saling gaplok, plok, plok. Makanya kemudian nama pasar itu dikenal dengan nama Pasar Cita. Ngomong-ngomong soal pasar, saya sebel kalau ada pasar yang jorok, yang membiarkan sampahnya bertumpuk-tumpuk sehingga jadi bau dan busuk. Itu berarti apa yang dilakukan pemerintah, khususnya Dinas Kebersihan terhadap sampah-sampah di pasar itu belum maksimal. Harusnya Dinas Kebersihan memandikan sampah-sampah di pasar itu, kalau perlu dikasih parfum, jadi nggak bau dan busuk. Anda pun juga pasti sebel kalau Anda lagi ngantri karcis di bioskop, ada yang buang gas sembarangan. Dan Anda juga pasti akan kesulitan mencari tempe siapa pelakunya, karena gasnya nggak bunyi atau nggak ada suaranya. Gasnya memang bocor, tapi nggak meledak, jadi nggak ada suaranya. Saya juga heran kalau ada orang yang kaya utang, tapi bangga dengan kekayaannya. Sekalipun saya tempe, dia sering ngajak keluarganya atau anak istrinya jalan-jalan ke luar negeri. Kalau saya jadi dia, mendingan saya kaya hati daripada kaya utang. Dan kalau saya jadi diri saya sendiri, mendingan saya kayak Anda, kecuali Anda kayak monyet. Sekalipun saya tahu beliau itu memang saudara kembar kita. Saya yakin Anda pasti nggak setuju kalau koruptor dihukum terlalu ringan. Saya juga nggak setuju kalau koruptor dihukum hanya 2 on. Mau dibawa kemana negara kita ini kalau koruptor hanya dihukum 2 on? Tadi waktu saya kesini di jalan macet. Padahal saya kesini jalan kaki. Jalan kaki aja macet, apalagi naik kendaraan. Maklum tadi di jalan ada demo besar-besaran. Jadi jalan macet gara-gara mahasiswa pada unjuk gigi dan demo massa. Beda waktu saya ke rumah saudara saya. Nggak pernah macet. Mobil-mobilan Tamiya ponakan saya. Padahal waktu saya ke sana juga ada demo mahasiswa. Tapi nggak satupun di antara mereka yang unjuk gigi. Mungkin giginya pada jigongan. Bahkan mungkin gigi mereka pada ompong. Yang jelas mereka menjahit mulut mereka. Kalau kita juga mau digituin, pasti tak ada dusta di antara kita. Kalau kita takut digituin, wajar, karena kita masih punya perasaan. Kalau mereka nggak takut digituin, itu pun wajar, karena mereka udah nggak punya peranakan. Pemerintah yang nggak mau memenuhi tuntutan mereka, pasti pemerintah itu nggak punya perikemanusiaan. Dan juga udah nggak punya peranakan. Di jalan, saya pernah nemu dompet berisi duit 5.000 dan surat-surat penting, termasuk KTP. Tapi karena saya jujur, duitnya nggak saya ambil, jadi duitnya saya jajanin aja.
Kalau Anda jatuh cinta, pasti penyebabnya bukan karena Anda kesandung batu, tapi karena Anda kesandung semut. Jatuh cinta itu pasti nggak menyebabkan Anda sakit. Jadi beda akibatnya kalau Anda jatuh karena kesandung batu. Maka dari itu, kalau Anda jatuh cinta, sekalipun cinta Anda ditolak, Anda harus tetap bersyukur. Sekali lagi, Anda saya ingatkan. Syukur, syukur, syukurin, syukurin. Sampai jumpa lagi di udara. Dengan saya Ilham dalam gelombang orang gila yang sama.